Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Cahya Nurani, NIM 1810662126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi mata kuliah seminar metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Farida SEMM. Pada presentasi ini, saya mengambil penelitian yang berjudul Manajemen Sistem Pengiriman Jasa, Paket, dan Dokumen pada Kantor Pos Cabang Lingi, Kabupaten Blitar berdasarkan SOP PT Pos Indonesia. Ikut poin-poin penting yang akan saya ulas pada presentasi hari ini. Bab 1, pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Landasan teori yang saya gunakan yaitu berupa pengertian sistem, pengertian manajemen, pengertian dari prosedur, pengertian SOP, kemudian jasa, pengiriman, dan yang terakhir paket dan pos. Pada bab 3 terdapat metode kegiatan yang berisi tempat dan waktu, sumber data, metode pengambilan data. Pada bab 4 terdapat hasil dan pembahasan, yang mana pada hasil saya menemukan sejarah pendirian PT Pos Indonesia, profil perusahaan itu sendiri, serta SOP pengiriman paket dan dokumen PT Pos Indonesia. Pada pembahasan, saya menjelaskan mengenai kegiatan PKL saya selama 2 bulan, kemudian penerapan SOP pengiriman paket pada kantor pos cabang Lingi Kabupaten Blitar. Pada bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bab 1 terdapat latar belakang, yaitu latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya serta judul saya. Praktik kerja lapangan merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. Pada umumnya suatu perusahaan baik yang menghasilkan barang atau jasa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Keuntungan yang diperoleh tersebut selain berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkembangan perusahaan dan sebagai tolak ukur untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen yang diterapkan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehidupan perusahaan di masa depan, maka perusahaan harus adaptif terhadap setiap perubahan. Kegiatan prosedur merupakan salah satu faktor penting dalam setiap perusahaan untuk mempermudah perusahaan tersebut menjalankan perencanaan, pengaturan, pergerakan, dan pengawasan dalam hal penjualan jasa. Karena dengan dilakukannya prosedur penjualan, jasa akan memperlancar aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Selain fokus pada kegiatan pengiriman barang maupun jasa maupun surat, kantor pos juga menyediakan jasa keuangan seperti Postpay, Wesel Pos, dan Giro Pos. Saat ini, PT Pos Indonesia mendapat tantangan yang berat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pengiriman barang yang sama. Maka dari itu PT Pos Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan kepuasan kepada konsumen sebagai pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan pengiriman paket pos. Untuk menghindari penurunan konsumen, maka PT Pos Indonesia melakukan perbaikan prosedur untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien menjadi tujuan utama dalam pengiriman paket. Prosedur yang baik akan mencerminkan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Prosedur juga menciptakan adanya pengawasan dan pengiriman
agar berjalannya suatu perusahaan bisa sesuai dengan tujuan utama dan dapat menggunakan biaya seminimal mungkin. Prosedur juga mampu menjadi urutan-urutan kegiatan suatu perusahaan yang logis dan sederhana, serta menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan proses kegiatan perusahaan tersebut. Kantor pos mempunyai prosedur yang sangat sederhana dan dilakukan untuk menjamin barang sampai kepada yang berhak. Pelaksanaan prosedur merupakan salah satu dari sifat yang dapat menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat luas terhadap kantor pos itu sendiri. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan yang besar. Selain bidang jasa dan layanan, manajemennya juga. Namun di sisi lain, kantor pos memiliki beberapa produk bisnis dengan memanfaatkan manajemen sistem, di mana kegiatan tersebut sesuai dengan bidang manajemen yang saya pelajari saat ini. Ada 3 poin yang akan menjadi pembahasan selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya dapat dari latar belakang yaitu mengenai bagaimana manajemen sistem pengiriman paket Kantor Pos Indonesia Cabang Pembantu Lingi, Kabupaten Blitar, kode pos 66185 berdasarkan SOP PT Pos Indonesia. Tujuan dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui manajemen sistem pengiriman paket Kantor Pos Indonesia Cabang Pembantu Lingi. Dan juga saya dapat mengetahui beberapa manfaat, yaitu bagi penulis, bagi pembaca, bagi instansi tersebut, dan bagi Universitas Islam Blitar. Bagi penulis, yaitu memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang ditekuni. Kemudian, bagi pembaca dapat menambah wawasan mengenai kondisi dalam dunia kerja. Bagi Kantor Pos Indonesia KCP Lingi, kurang lebih dapat menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara Kantor Pos Indonesia dengan program studi manajemen Universitas Islam Blitar. Dan yang terakhir yaitu bagi Universitas Islam Blitar sendiri, yaitu dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara universitas dengan Kantor Pos Indonesia dalam pelaksanaan PKL pada waktu yang akan datang, serta mampu mempromosikan keberadaan Universitas Islam Blitar di tengah-tengah dunia kerja. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori yang mendukung pembahasan serta hasil praktik kerja lapangan saya. Pada bab 3 terdapat metode kegiatan. Di dalamnya membahas 2 hal, yaitu tempat dan waktu. Kemudian yang kedua membahas mengenai metode pengambilan data. Di sini saya memilih lokasi PKL yaitu pada Kantor Pos Blitar dengan penempatan lokasi Kantor Pos Cabang Lingi Kabupaten Blitar dimulai pada 4 Oktober hingga 4 Desember 2021. Jam operasional kerja pada waktu PKL yaitu pada pukul 7.30 atau pukul setengah 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pada pencarian data dalam usaha mengumpulkan data, ada 2 hal yang dilakukan, yaitu pengambilan data menggunakan primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, saya melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan kepala kantor pos, serta wawancara langsung kepada oranger kantor pos, kurir, dan customer kantor pos cabang Lingi. Data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara. Di antaranya melalui dokumentasi selama kegiatan, beberapa dokumen perusahaan, literatur dari penelitian terdahulu, serta informasi lain yang mendukung penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung data primer. Pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang saya peroleh yaitu saya dapat mengetahui mengenai profil kantor pos, kemudian visi misi, komitmen, serta SOP dari pengiriman paket itu sendiri. Kantor Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring pos sudah memiliki 3.700
3.700 kantor pos online serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Kantor pos pertama kali didirikan di Batavia atau sekarang Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746. Perubahan status mulai dari jawatan PTT atau Pos Telegraf dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Pastel. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro pos atau PN Pos dan Giro. Pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Sering dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 kantor pos online serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Visi misi kantor pos dan komitmen PT Pos Indonesia. Visi misi Pos Indonesia yaitu menjadi postal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Misi PT Pos Indonesia yaitu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Komitmen PT Pos Indonesia yaitu memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna jasa pos merupakan komitmen PT Pos Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT Pos Indonesia telah menetapkan prioritas operasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya melalui beberapa program kerja. Lokasi kantor pos cabang Wlingi yaitu berada di Jalan Ahmad Yani, nomor 18 Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, kode pos 66184, Jawa Timur. Kantor ini merupakan bangunan asli Belanda yang hingga kini masih diupayakan keberadaannya dan tetap dijaga keasliannya, mulai dari rumah dinasnya hingga bangunan kantor pos itu sendiri. Kantor cabang pos pembantu di wilayah Blitar sudah tersebar di beberapa wilayah dan sekarang kurang lebih ada 19 kantor pos cabang yang telah tersebar di beberapa kabupaten di wilayah Kabupaten Blitar. Pada bab pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pokok PT Pos Indonesia Persero cabang Wlingi Kabupaten Blitar. Kegiatan pokok itu sendiri ada dua, yaitu pengiriman surat dan paket atau mail and parcel dan jasa keuangan financial service. Jasa pengiriman surat dan paket di dalamnya terdapat kegiatan pokok surat dan paket, diantaranya melayani jasa pos ekspres, kilat khusus, surat pos biasa, EMS atau surat luar negeri ke Indonesia, dan Edmail. Kemudian melayani pelanggan baik retail maupun korporat. Kemudian jasa keuangan. Di dalamnya terdapat kegiatan pokok keuangan mulai dari pembayaran Postpay. Postpay merupakan aplikasi terbaru dari kantor pos yang itu sebenarnya untuk mempermudah pengiriman atau para all shop kecil di rumah atau mereka yang memiliki usaha tapi ingin mengirimkan barangnya lewat
lewat mandiri. Kemudian melalui pengiriman wesel pos instan, transfer uang melalui Giropos, jasa Western Union, transfer uang melalui bank channeling, melayani pelanggan baik retail maupun korporat juga. Kemudian bagian properti yaitu melayani penyewaan lahan kosong, penyewaan billboard, penyewaan mading iklan, seperti itu. Nah, kegiatan praktek kerja lapangan yang saya lakukan selama kurang lebih selama 2 bulan, yaitu pada 4 Oktober hingga 4 Desember 2021. Dimulai pada hari Senin sampai Sabtu pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 atau pukul 7 pagi sampai dengan 4 sore dengan ketentuan jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kegiatan praktek secara spesifikasinya yaitu pada pertama melayani konsumen, yaitu bagian loket, membantu pelayanan jasa paket bagian loket, kemudian melakukan proses pembuatan resi paket serta entry data bukti pembuatan resi kepada customer kantor pos dengan terlebih dahulu menanyakan kepada customer tersebut memilih paket biasa, paket atau paket yang serba cepat, ada paket instan, dan dengan biaya admin yang berbeda pula. Kemudian membantu proses scan barcode paket pos sesuai manifest dan mensortir kiriman paket dan surat dari KPRK Blitar, kantor pemeriksa, yang nantinya akan diserahkan kepada kurir antar kiriman. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan input data dan return kiriman jika ada. Itu yang saya lakukan selama saya PKL hampir kurang lebih 2 bulan. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu berdasarkan hasil kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL yang dilaksanakan pada PT Pos Indonesia Persero Kantor Pos Flingi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam prosedur pelaksanaan pengiriman paket pada PT Pos Indonesia sebagai berikut, yaitu yang pertama, prosedur pelaksanaan pengiriman paket pada PT Pos Indonesia. Prosedur pelaksanaan pengiriman paket pos pada kantor pos Flingi dimulai dengan pengisian formulir pengiriman paket, penimbangan paket, penentuan tarif, dan dilanjutkan dengan pengisian daftar pengantar kiriman sesuai dengan kota tujuan. Kemudian dibuatkan label kantong. Pelaksanaan pengiriman paket pos tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila terjadi kesalahan, maka paket pos tersebut tidak akan sampai pada tujuan atau paket akan kembali kepada pengirim. Setiap konsumen yang mengajukan keluhan atau pengaduan komplain akan melewati beberapa tahap. Dari tahap penyampaian oleh konsumen kepada petugas customer service, tahap identifikasi jenis paket yang dikeluhkan oleh konsumen atau keterlambatan, tahap pelacakan yang akan dilakukan oleh petugas customer service baik dibantu oleh back office atau tidak, kemudian tahap konfirmasi kepada konsumen. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu berdasarkan hasil kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL yang dilaksanakan pada PT Pos Indonesia Persero Kantor Pos Flingi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam prosedur pelaksanaan pengiriman paket pada PT Pos Indonesia sebagai berikut, yaitu yang pertama, prosedur pelaksanaan pengiriman paket pada PT Pos Indonesia. Prosedur pelaksanaan pengiriman paket pos pada kantor pos Flingi dimulai dengan pengisian formulir pengiriman paket, penimbangan paket, penentuan tarif, dan dilanjutkan dengan pengisian daftar pengantar kiriman sesuai dengan kota tujuan. Kemudian dibuatkan label kantong. Pelaksanaan pengiriman paket pos tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila terjadi kesalahan, maka paket pos tersebut tidak akan sampai pada tujuan atau paket akan kembali kepada pengirim.
Setiap konsumen yang mengajukan keluhan atau pengaduan komplain akan melewati beberapa tahap. Dari tahap penyampaian oleh konsumen kepada petugas customer service, tahap identifikasi jenis paket yang dikeluhkan oleh konsumen atau keterlambatan, tahap pelacakan yang akan dilakukan oleh petugas customer service baik dibantu oleh back office atau tidak. Kemudian tahap konfirmasi kepada konsumen. Kemudian kegiatan selama PKL atau praktek kerja lapangan pada PT Pos Indonesia lokasi kantor pos Flingi, yaitu membantu proses scan barcode paket pos. Dalam melakukan PKL ini, saya membantu proses berjalannya scanning paket yang ditempatkan pada bagian manajer antaran untuk membantu proses scanning paket kepada kurir. Dalam pelaksanaan scanning digunakan untuk mencocokkan paket dengan data manifest bahwa paket tersebut sudah ke tangan kurir antaran yang sesuai dengan lokasi antaran kurir. Melakukan input data return kiriman jika ada. Kemudian dalam kegiatan PKL, saya membantu pelaksanaan input data pada bagian reporting atau pelaporan status kiriman surat atau return jika ada. Pada kegiatan reporter atau pelaporan penulisan ditempatkan pada mematikan status atau mencatat surat return itu sendiri, memeriksa resi dan memasukkan nomor barcode, misal penerima siap atau keterangan ada beberapa pilihan nantinya. Apa hubungan dengan kiriman tersebut? Nama yang bertanggung jawab menerima paket dengan mencantumkan tanda tangan dan nama jelas si penerima, kemudian resi dan data disimpan di kantor terima atau kantor pos asal untuk paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengeposan, penyimpanan kurang lebih 1 tahun dan sesudahnya dapat dimusnahkan atau dipotong. Saran yang dapat saya berikan yaitu tindakan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, kantor pos cabang Flingi tepatnya, apabila terjadinya keluhan konsumen atas keterlambatan datangnya paket konsumen tersebut dengan melacak keberadaan paket konsumen dengan mengakses website e-pos atau secara manual seperti menelepon bagian kantor luar daerah yang menjadi tujuan paket dikirim seperti ketua tim pengantar atau antaran, berkoordinasi mengenai keberadaan paket tersebut. Dan apabila terjadi gangguan sinyal internet, maka customer service langsung menghubungi bagian back office untuk mengkoordinasi mengenai paket konsumen yang komplain agar bagian back office melacak secara manual. Biasanya terlebih dahulu menghubungi kurir antaran sesuai alamat kiriman paket tersebut. Dan apabila sudah diselesaikan, kemudian meminta permohonan maaf kepada konsumen akibat kurang nyamannya pelayanan yang diberikan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Memberikan konfirmasi keberadaan paket konsumen secara jelas dan sesuai fakta yang ada. Itu saran yang mampu saya berikan kepada instansi yang telah menerima saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah membimbing saya sampai masa PKL itu habis. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.